Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Lestari, NPM 19118. Di sini saya akan menampilkan CSS ortodontis saya yang dibimbing oleh Dr. Gigi Cornelia M. Biomed yang berjudul Lesi Mukosa Mulut selama perawatan ortodontik. Definisi lesi mukosa oral adalah salah satu resiko intraoral dari pemakaian alat ortodonti. Ulserasi, nyeri, dan ketidaknyamanan efek samping yang sering terjadi, hasil dari iritasi yang disebabkan terutama oleh peralatan ortodontik cekat. Meskipun menyakitkan dan tidak menyenangkan, lesi dapat sembuh dengan cepat karena metabolisme yang cepat dari mukosa mulut, terutama pada pasien ortodontik muda dan sehat. Etiologinya adalah lesi mukosa mulut dapat terjadi akibat interaksi dental alloy dan jaringan mulut juga. Interaksi ini dihasilkan dari bakteri, efek toksik, subtoksik, dan efek alergi yang disebabkan oleh ion logam dan alergi. Interaksi langsung antara peralatan ortodontik dan jaringan periodontal dapat menimbulkan tantangan yang cukup besar. Selain itu, selama perawatan ortodontik, kebersihan mulut kurang baik karena banyak sisa makanan terjebak dan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan peradangan gingiva. Penelitian ini terdiri dari 111 pasien, di mana 60 adalah pemakai peralatan ortodontik dan 51 adalah kontrol dengan maloklusi. Usia pasien berkisar antara 6-18 tahun. Kemudian untuk pemeriksaannya, di mana pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan intraoral dilakukan pada semua pasien dengan mendeteksi lesi mukosa mulut dengan cara standar menggunakan prosedur berdasarkan kriteria yang diterima secara internasional. Lesi dicatat sesuai dengan penampilan klinis mereka termasuk morfologi permukaan, ukuran, konsistensi warna, dan lokasi, dan juga dikelompokkan dalam 5 kategori seperti peradangan, memar, desquamasi, erosi, dan ulserasi. Kemudian, klasifikasi lesi diaplikasikan menyatukan kriteria untuk menilai lesi pada kedua kelompok pasien. Hanya mukosa lesi hadir pada saat pemeriksaan dicatat. Ukuran lesi itu dinilai dari skor 1-3, di mana skor 1 yang menunjukkan lesi sampai 1 cm. Skor 2 menunjukkan lesi berukuran 1-3 cm. Dan skor 3 menunjukkan lesi berukuran lebih dari 3 cm. Kemudian di sini tingkat keparahan mukosa mulut pada peradangan ditentukan dan dinilai berdasarkan kriteria klinis seperti berikut, yaitu yang pertama menunjukkan nyaris tak terlihat. Skor 2 menunjukkan intensitas media. Skor 3 menunjukkan peradangan parah. Kemudian di sini ada status kebersihan mulut dan peradangan gingiva dicatat menurut indeks klinis. Nah, di sini ada cara pemeriksaan untuk pemeriksaan pada peradangan gingiva, kemudian untuk penilaian dari status kebersihan mulut yang ditentukan oleh indeks plaque Silness and Low. Kemudian di sini ada status kebersihan mulut yang ditentukan menurut indeks plaque Silness dan Low, di mana itu ada skor D0 tanpa deposit plaque, skor D1 yaitu plak diungkapkan oleh periodontal explorer setelah margin gingiva setelah dilakukan pemeriksaan pada margin gingiva. Kemudian ada D2 di mana plak terlihat dan melibatkan serviks sepertiga dari gigi. Kemudian ada D3 deposit plak besar yang melibatkan 2. Kemudian hasilnya di mana 1 atau lebih lesi mukosa ditemukan di 38 pemakai peralatan ortodontik atau 63%, dan pada 24 pasien dengan maloklusi yaitu atau sebanyak 47%. Lesi yang paling sering dikelompokkan eksperimen erosi 7%, di mana ulserasi 7%, memar 7%, dan desquamasi itu ada 5%. Sebagai akibat dari trauma yang disebabkan oleh alat ortodontik. Ulserasi, erosi, dan desquamasi terutama terkait dengan mengenakan peralatan ortodontik cekat, sedangkan erosi dan peradangan terdeteksi di bawah alat yang lebih terkait dengan penggunaan peralatan ortodontik removable. Bracket dari alat ortodontik cekat sebagian besar menyebabkan erosi dan desquamasi, sedangkan arch wire itu menyebabkan ulserasi.
Kemudian ada lokalisasi lesi, di mana mukosa berhubungan dengan tempat di mana alat ortodontik disebabkan trauma. Menurut topografi WHO, luka yang disebabkan oleh peralatan ortodontik cekat berada pada mukosa bukal dan vestibular, serta pada bibir bawah. Sedangkan di pemakaian peralatan ortodontik removable, lesi ditemukan di langit-langit keras, lidah, dan mukosa vestibular dari rahang bawah. Dalam pembelajaran ini, lesi mukosa lebih sering hadir dalam pemakaian peralatan ortodontik daripada kelompok kontrol. Dalam pemakaian peralatan ortodontik, lesi mukosa yang terkait dengan trauma yang disebabkan oleh peralatan tersebut, erosi dan ulcerasi adalah lesi mukosa yang paling sering di pemakaian alat ortodontik cekat. Data dari Kwam dan kawan-kawan menunjukkan bahwa di antara pemakai peralatan ortodontik cekat, 75,8% pasien memiliki luka kecil, sedangkan 2,5% memiliki ulcerasi buruk. Meskipun penampilan klinis luka-luka kecil tidak dijelaskan, menurut Traves dan kawan-kawan, itu ulcerasi atau hiperplasia pada pasien ortodontik cekat dihasilkan dari iritasi yang disebabkan oleh kawat lingkungan dan obligasi atau kawat yang beristirahat terhadap bibir. Kemudian, di sini ada metode motivasi kebersihan mulut yang dilakukan oleh pasien di bawah pengawasan dari dokter. Mereka diperbolehkan menghilangkan plak serta gejala inflamasi. Pada pasien dengan peralatan ortodontik cekat lebih sukses. Dalam pemakai peralatan ortodontik, penggunaan tambahan berarti seperti sikat gigi listrik, sikat interproksimal, obat kumur, chlorhexidine, Florida obat kumur, dan pembersihan profesional teratur harus diperkenalkan dalam kebersihan sehari-hari. Namun, dalam melakukan langkah-langkah kebersihan mulut, motivasi pasien adalah kunci untuk menilai status kebersihan mulut yang memuaskan. Pasien yang tidak dapat mempertahankan lingkungan mulut yang sehat dengan tidak adanya alat ortodontik memiliki kebersihan bahkan lebih buruk mulut ketika peralatan ortodontik cekat ditempatkan pada gigi. Untuk kesimpulannya, di mana perawatan ortodontik membawa resiko yang lebih tinggi dari lesi mukosa dan menyeratkan kesadaran yang lebih besar dari kebersihan mulut yang lebih baik seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian ini. Instruksi kebersihan mulut dan pengobatan dini lesi oral dipertimbangkan penting dalam motivasi yang lebih baik terhadap pasien, di mana rencana perawatan dan hasil yang sukses. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.